semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan KNS di sini ya. Nah, sebelum KNS mulai untuk bahas materi, KNS ucapkan lagi selamat menjalankan ibadah puasa bagi adik-adik semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai nanti duduk maghrib ya. Nah, untuk siang ini KNS mau belajar bareng adik-adik kelas 8 ya. Buat adik-adik kelas 8 silakan kalian segera bergabung di IG-nya Guru Bojonegoro ya. Karena KNS siang ini mau bahas materi kelas 8, diantaranya ada jaringan tumbuhan, kemudian ada sistem ekspresi sama sistem rangka gerak pada manusia ya. Langsung aja, yuk. Yang pertama di sini tentang jaringan tumbuhan ya. Soal yang pertama, jaringan parenkim pada tumbuhan diantaranya berfungsi sebagai, yang ditanyakan di sini adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim sendiri itu adalah definisi dari jaringan parenkim itu adalah jaringan atau nama lainnya ya, jaringan dasar ya. Jaringan dasar yang mengisi tumbuhan itu adalah jaringan parenkim. Nah, di sini yang ditanyakan fungsi dari jaringan parenkim. Coba kita lihat yang A. A, tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang B, penyerapan air dan mineral. Kalau kita skip dulu ya, sekarang jelaskan yang B dulu ya. Kalau yang B, penyerapan air dan mineral, ini fungsi dari silem ya. Silem, penyerapan air dan mineral. Silem itu termasuk dalam jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Jaringan vaskuler pada tumbuhan itu ada dua, yaitu ada silem sama floem ya. Kemudian yang C, pelindung jaringan di bawahnya. Pelindung jaringan di bawahnya itu adalah fungsi dari jaringan epidermis ya. Kemudian pilihan yang D, mengokohkan tubuh tumbuhan. Mengokohkan, jadi dia adalah dari fungsi dari jaringan penyokong. Nah, nih jaringan penyokong nanti ini dibedakan ada dua ya. Jaringan penyokong ada dua, ada jaringan sklerenkim dan ada jaringan kolenkim ya. Dari sini berdasarkan penjabaran dari pilihan ganda A, B, C, D, berarti fungsi dari jaringan parenkim atau jaringan dasar dia adalah tempat menyimpan cadangan makanan ya. Jawaban untuk soal yang pertama, kalau di sini nomor 2 ya, adalah jawabannya yang A ya. Sudah. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, masih jaringan lagi. Soalnya, jaringan apakah yang terdapat pada berkas pembuluh batang dikotil tetapi tidak ditemukan pada berkas pembuluh batang monokotil? Sebelum kalian menemukan bagian-bagian yang ada di kotil tetapi tidak ada di monokotil atau sebaliknya, kalian harus tahu dulu definisi pengertian dikotil itu gimana sih, monokotil itu gimana ya. Nah, dijelaskan dulu. Kalau dikotil nih, dikotil ya. Dikotil ini adalah tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Biji berkeping dua. Nah ini berkeping dua. Nih dikotil ya. Kemudian ada apa lagi? Dikotil dia itu memiliki kambium. Selanjutnya cirinya, akarnya kalau dikotil adalah akar tunggang. Selain itu dia berkas pengangkutnya atau silem sama floemnya ya. Berkas pengangkut dia itu teratur atau melingkar ya. Teratur atau melingkar. Di antaranya nih kalau ciri-cirinya dikotil. Kemudian kalau monokotil ya, ciri-ciri dari tumbuhan monokotil kebalikannya dari biji. Kalau dikotil berkeping dua, berarti kalau monokotil dia bijinya berkeping satu. Kemudian kalau dia dari punya kambium apa enggak? Monokotil itu batangnya berongga ya, jadi bolong
menyebar. Ya, nih. Nah, kita lihat soalnya jaringan apakah yang terdapat pada pembuluh batang dikotil, dia ada di dikotil tetapi tidak dimiliki, tidak pada monokotil. Nah, dikotil punya apa? Berkeping dua, punya kambium, akar tunggang, berkas pengangkutnya teratur. Jaringan silim punya, dikotil punya silim, punya floem, monokotil juga. Jaringan penguat juga punya, ya. Kemudian jaringan parenkim dasar tadi dikotil maupun monokotil itu punya, ya. Jadi yang nggak dimiliki monokotil tapi dimiliki dikotil itu adalah yang ini, jaringan kambium. Sudah dijelaskan di sini. Kalau dikotil dia memiliki kambium, sedangkan kalau monokotil dia tidak memiliki kambium, ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang C, ya. Ini perbedaan antara tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Nah, ya. Selanjutnya, soal selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah gambar, ya. Perhatikan gambar penampang melintang akar. Ini gambar dari akar. Nah, pada gambar akar ini bagian-bagiannya ada yang ditunjuk angka 1, 2, 3, dan 4. Yang ditanyakan adalah bagian akar yang berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tubuh, dari seluruh bagian tumbuhan, ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang ditanyakan ini bagian akar yang berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, ya. Nih. Nah, bagian apa itu? Ini yang dimaksud itu adalah bagiannya silem, ya. Silem itu berfungsi mengangkut air, mineral, zat hara dari dalam tanah dibawa ke bagian tubuh tumbuhan, ya. Nah, silem nomor berapa itu silem? Kita tuliskan satu persatu bagiannya. Yang nomor 1 di sini ada garis-garis, ya, jurus-jurus itu adalah seperti rambut, ya. Di sini adalah rambut akar. Nah, ini rambut akar di sini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan, ya. Kemudian lanjut yang kedua, di sini setelah rambut akar pada bagian nomor 2 ini ada jaringan epidermis. Nih, jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuh tumbuhan, ya. Sel yang ada di dalamnya, di bawahnya. Kemudian yang nomor 3, nih lebih dalam dari bawahnya epidermis itu namanya jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim jaringan dasar, di sini namanya adalah korteks. Nah, korteks fungsinya apa? Korteks itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Kemudian yang nomor 4 ini bagian dalam itu adalah silem yang ditunjuk, ya. Silem fungsinya apa? Seperti soalnya, yaitu menyalurkan air dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi untuk soal nomor ini jawabannya adalah silem ditunjukkan dengan nomor 4. Jawabannya yang D, ya. Dilihat, perhatikan ini bagian atau penampang dari bagian akar, ya. Tuh, ya, bagian akar. Rambut akar di luar, ya. Rambut akar, epidermis dengan parenkim, silem, kemudian nanti di dalamnya lagi di sini, ya. Di sebelah sini kalau mau ditambahi selain silem juga ada flow, ya. Tuh, sudah. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya di sini masih berhubungan dengan gambar, ya. Kalau tadi gambar penampang melintang dari akar, kalau ini adalah gambar nomor 2, ini tanyakan nomor 2, ya. Gambar nomor 2 bertugas mengangkut apa? Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya, kita jelaskan dulu bagian-bagiannya seperti tadi, ya. Kalau tadi akar, kalau di sini nih penampangnya dari batang, ya. Nomor 1 sama halnya kayak dengan akar yang paling luar tadi namanya nomor 1
satu ini adalah jaringan epidermis, berfungsi melindungi bagian dalam, ya. Kemudian nomor 2 di sini, yang bagian kemudian kan ada lingkaran luar, ada lingkaran dalam ya. Nah, lingkaran dalam di sini dia memisahkan dua bagian. Ada yang memisahkan antara nomor 2 sama yang nggak ditunjuk ya. Sini yang dalam, yang sini yang putih. Nah, yang nomor 2 itu adalah flow, ya. Flow. Nah, fungsinya mengedarkan hasil fotosintesis. Kemudian yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini adalah yang melingkar di sini. Dia fungsinya memisahkan antara xilem sama floem pada batang dikotil. Selain itu dia juga berperan sebagai meristem lateral atau meristem sekunder, berfungsi untuk pertumbuhan membesar. Nah, kalian pernah jalan-jalan di misalkan tempat pemotongan kayu, ada gelondongan-gelondongan kayu, itu ada, pernah kalian lihat ada lingkaran-lingkaran atau yang disebut dengan lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun itu adalah aktivitas dari yang nomor 3, namanya adalah kambium, ya. Semakin tua usia dari kayu itu, maka lingkaran tahunnya semakin banyak, ya. Kemudian yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini bagian dalam ya. Di sini adalah endodermis. Nih. Ya. Nih, yuk kita jawab pertanyaannya. Gambar nomor 2. Nomor 2 ini. Nah, phloem bertugas mengangkut apa? Phloem itu bertugas mengangkut hasil fotosintesis. Sehingga jawabannya adalah yang B, ya. Kalau air sama garam mineral ini diangkut sama xilem, ya. Itu fungsi dari jaringan phloem, ya. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, ke soal selanjutnya ya. Nah, gambarnya beda lagi ya. Kalau yang awal tadi kita penampakan